Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan nabiyya wa rasulah la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad ada nabil karim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utamima makarimal akhlaq. Terus Bapak, Ibu, saudaraku jamaah Masjid Mustafa rahimahumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik, rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan betul-betul mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah dan tercurah kepada suri teladan kita, qudwatuna habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlimpah pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan pada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau, dan mudah-mudahan termasuk kita yang hadir di majelis ini. Amin. Saudaraku yang dirahmati Allah, kalau kita lihat fenomena sekarang ini, banyak sekali orang yang lebih memperhatikan casing dibanding memperhatikan isinya. Banyak sekali orang yang memperindah casing dibanding dengan isinya. Kalau sekarang zamannya HP, maka casing ini adalah wadahnya, sementara yang di dalamnya adalah perangkat mesin yang harusnya berfungsi dengan baik. Tetapi kita sebagai manusia diibaratkan dengan HP ini, maka banyak sekali orang-orang yang disibukkan dengan casingnya, memperbaiki casingnya. Bahkan mereka banyak yang rela berkorban, mengeluarkan harta yang banyak, uang yang banyak, demi memperindah tampilan dari casing tersebut. Dan ini terjadi ternyata bukan hanya pada kaum Hawa saja. Ini terjadi juga oleh kaum laki-laki, kaum Adam juga seperti itu. Artinya banyak sekali manusia yang mereka itu disibukkan memperindah diri, memperindah wajah, memperindah penampilan, tetapi mereka dilupakan dengan memperindah yang ada di dalamnya, yaitu kolbunya, pikirannya, hati dan pikirannya, sehingga nanti yang ditampilkan adalah kebaikan yang nyata karena timbul dari hati dan pikiran yang baik. Tetapi karena disibukkan dengan tampilan saja,
dan tidak pernah memperhatikan isi, maka banyak sekali manusia yang casingnya tampak bagus, indah, menawan, menarik, tetapi ternyata tidak berfungsi sebagaimana halnya manusia. Ya. Kalau HP ini hanya diperhatikan luarnya saja, casingnya saja, wadahnya saja, tetapi tidak diperhatikan perangkat di dalamnya, maka bisa jadi yang di dalamnya itu rusak, tidak bisa berfungsi, tidak bisa buat WA, buat internet, tetapi tampilannya kelihatannya sangat menarik. Padahal manusia sudah jelas-jelas diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam surat At-Tin yang tadi saya nukil di ayat yang keempat sampai kelima, Allah Subhanahu wa taala sebelumnya juga berjanji dengan Bukit Tin, Bukit Tur, Bukit Sinin, ya ini, bahwa penciptaan manusia ini adalah sebuah penciptaan makhluk yang paling sempurna, yang paling baik daripada ciptaan makhluk-makhluk Allah yang lain. Ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan insan, manusia, fi, dalam yang sebaik-baik, ahsani, sebaik-baiknya takwim, bentuk. Kita manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebaik-baik bentuk. Sebagus-bagusnya hewan, niki ibu-ibu, bapak-bapak. Kewan nopo sing paling indah? Misale nopo nggih? Merak. Merak jare indah banget, cantik banget nih burung. Kalih menungsa kinten-kinten indah pundi ciptane. Indah menungsa nggih. Bahkan sing mirip menungsa nggih. Segagah-gagahe nyemot nggih, nyemot nggih. Segagah-gagahe nyemot sa ayu-ayune nyemot nggih. Niku kinten-kinten nek dibandingaken kalih menungsa saya pundi? Saya menungsa, inilah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika dibandingkan dengan makhluk Allah yang sama-sama tugasnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia itu adalah yang terbaik masih dibanding dengan ciptaan Allah yang berupa makhluk jin. Karena sebaik-baiknya jin, seganteng-gantengnya jin laki-laki, itu adalah sejelek-jeleknya manusia laki-laki dalam bentuk aslinya. Secantik-cantiknya jin, bangsa jin, maka dia adalah sejelek-jeleknya perempuan dari bangsa manusia. Ini. Karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang paling sempurna dibanding dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Bahkan sempurnanya manusia itu diberikan akal yang lebih, yang luar biasa dibanding dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Allah menciptakan hewan, seluruh hewan, ya, diberikan kekuatan yang luar biasa tenaganya. Tetapi karena tidak diberikan akal, maka hewan itu dengan sangat mudah dikendalikan oleh manusia. Gajah, Bu, gajah rosane kados napa niku? Kan gotong truk mawon nggih truk enteng nggih. Tapi
gampang teng menungsan niku, karena menungsan niku diparingi akal, maka gajah itu sangat mudah dikendalikan oleh manusia. Ngukur kon dadi tukang ngangkut kayu misalnya niku. Kon dorong-dorong kayu niku teng Sumatera, teng Sambas panjenengan. Malah kon dolanan. Ken bal-balan, ken apa atraksi napa terus niku. Ini karena kesempurnaannya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala juga akan mengembalikan manusia di kehidupan yang akan datang. Karena kita ini berada di kehidupan yang pertama atau di umur yang pertama ini, dan kita akan nanti memasuki kehidupan yang kedua atau umur yang kedua, yaitu setelah kita meninggal, mati, wafat, masuki alam barzah dan seterusnya sampai nanti kita berada di surga atau di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman melanjutkan ayat yang kelimanya, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Ya. Kemudian kami kembalikan dia manusia asfala, tempat yang rendah, aspal lah cara bahasa Jawa ini. Aspal kan tengandap nggih, ditek-itek rendah. Safilin, serendah-rendahnya tempat, yang paling rendah, sehina-hinanya tempat, serendah-rendahnya tempat. Jadi manusia itu nanti ketika sudah memasuki alam yang berikutnya, umur yang kedua tadi, maka banyak yang akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya tempat. Ya. Orang-orang yang disibukkan hanya memperbaiki casingnya saja, sibuk tuku skincare regane atusan juta nggih, tumbas skincare nggih, pemutih wajah, sibuk tumbas baju, mukena, rukun apa niku nggih, kerudung dan sebagainya, sendal nggih, tampilan gelang, kalung sing regine niku nggih atusan juta kadang-kadang niku. Disibukkan kayak gitu. Bahkan laki-laki juga disibukkan dengan penampilan, bagaimana model rambut, dicat ireng, putih, abang, enten ijo barang niku. Tampilan bagaimana supaya terlihat menarik. Bagaimana mereka memperhatikan busananya, ya. Bajunya yang mahal-mahal, celananya yang bermerek. Nek mboten bermerek, mboten purun ngangge. Sendal ngantos sendal mawon, ngantos sendal sepatu, diperhatikan betul-betul tampilannya supaya kelihatan menarik. Tetapi mereka dilupakan untuk memperbaiki, untuk selalu memperbaiki, memperindah, memperkuat yang ada di dalam diri mereka, yaitu kolbu dan pikiran mereka. Mereka lupa untuk memanage hati mereka supaya menjadi baik, ya. Supaya hanya tidak tampilannya saja yang baik. Karena kalau hanya tampilannya saja yang baik, itu biasanya juga pancaran dari dalamnya itu tidak memperlihatkan kebaikan yang sejati. Punten niki, punten. Mohon maaf ya. Kayak wong kok ayu-ayu tapi sorot matane mandan kepripun ya, kayak belis bang. Wonten bahasa-bahasa sing katen niku nih. Jadi karena kecantikannya bukan timbul dari dalam hatinya. Kegantengannya yang disorotkan dari mukanya, dari pancaran wajahnya, dari raut mukanya, itu tidak menampilkan sorotan yang ada di dalam kolbunya dan pikirannya. Walaupun ireng ning di teng manahe niku, teng kolbune niku memang tiang niku tiang sae, tiang bagus, niku pasti memancarkan cahaya kebaikan-kebaikan, guratan-guratan kebaikan.
dan pasti akan melahirkan kebaikan-kebaikan terus dari ucapan, perilaku, perbuatan, semuanya adalah kebaikan karena di dalamnya adalah terdapatnya kebaikan kolbu tersebut. Maka jangan sampai kita disibukkan dengan memperbaiki casing saja, tetapi sibukkan diri dengan memanage kolbu kita, perbaiki diri kita, supaya nanti apa yang keluar dari kita, dari manusia itu, kita sebagai al-insan, adalah sebuah kebaikan-kebaikan yang hakiki. Orang yang sudah di dalamnya baik, maka ketika ada seorang yang membutuhkan pertolongan atau apapun dari kita, maka dengan spontan kita sebagai orang yang baik pasti akan dengan refleks menolong, memberikan pertolongan apa yang dibutuhkan oleh saudara kita sesama manusia. Jangankan sesama manusia, karena punya rasa kasih, punya sayang terhadap hewan pun, hewan yang membutuhkan pertolongan pasti dengan refleks kita akan, atau orang itu yang baik itu akan langsung menolong. Karena di dalamnya terdapat kebaikan kolbu yang baik. Ya. Karena sebaik apapun kita memperbaiki casing kita, ya, penampilan kita, kalau Allah membuka aib kita, membuka di dalamnya, dibuka tiba-tiba terbuka casingnya, padahal di dalamnya adalah sebuah rangkaian mesin yang bobrok, mesin yang baik, yang sudah karaten, yang sudah tidak baik lagi, maka akan terkuak dan terlihat oleh orang lain bahwa sebenarnya kita adalah orang yang rusak, orang yang tidak baik. Sebaik apapun kita menutupi aib-aib kita, ya, kalau kita hanya disibukkan dengan memperbaiki casing, tampilan saja, tidak memperbaiki kolbu kita, pikiran kita, maka pasti ketika suatu saat Allah akan ungkap tabir yang menutupi kebobrokan, kejelekan kita. Maka sibukkan diri kita untuk memperbaiki kolbu kita, supaya kita betul-betul menjadi orang yang baik, sebaik-baik manungsa yang sesuai diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita nanti dikembalikan kepada serendah-rendahnya tempat. Maka orang yang tidak akan dikembalikan ke serendah-rendahnya tempat adalah kecuali illalladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang iman, mereka itu beriman. Jadi manusia nanti akan dikembalikan kepada tempat yang serendah-rendahnya tempat. Bahasanya ya pokoknya neraka. Karena serendah-rendahnya tempat nanti di akhirat adalah neraka. Ya. Maka orang yang tidak dikembalikan kepada serendah-rendahnya tempat adalah orang yang beriman. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rukun iman yang 6. Wa amilus sholihat, dan mereka orang-orang yang mengerjakan sholihat, kebajikan-kebajikan atau amal-amal soleh. Jadi orang-orang yang mengerjakan amal-amal soleh, mereka itu berbuat baik kepada sesama. Mereka sudah iman, melakukan ibadah-ibadah makhdhoh, sholatem pun rajin, puasanem pun rajin, zikir, istighfar dan sebagainya, amalan-amalan yang lain sudah sangat rajin dilakukan setiap saat. Tetapi mereka juga harus mengamalkan amalan-amalan soleh. Mereka berbuat baik kepada sesama manusia, sesama makhluk, tidak menampilkan perangai yang buruk dengan tetangga, dengan saudara, apalagi dengan orang tua. Pasti menampilkan kebaikan karena memang di dalamnya isinya baik, dan ketika keluar itu juga kebaikan.
Misalnya ini kita gelas nopo teng ceret lah, ini ketutup misalnya. Di dalamnya ini air putih ketika ini tertutup, maka ketika dituang maka yang keluar adalah air putih. Tetapi kalau di dalamnya berisi air teh, ketika dikeluarkan dituang maka keluarnya juga air teh. Ketika di dalamnya kopi, air kopi ketika dituang maka yang keluar adalah air kopi. Maka hendaknya yang di dalam inilah kebaikan hanya berisi kebaikan, sehingga kita keluar ketika berucap, ketika bertindak, ya, ketika berserabung, bermuamalah dengan sesama manusia, yang keluar adalah kebaikan-kebaikan, tidak mengeluarkan hal yang buruk. Maka kembali lagi, sibukkan diri kita dengan memperbaiki kolbu kita, pikiran kita, isi dengan hal-hal yang baik, supaya nanti ketika keluar dari dalam diri kita, perbuatan kita, ucapan kita, semuanya adalah sebuah kebaikan. Kita harus beramal soleh, ya. Dan nanti ini sebentar lagi tahun 2023, sudah tanggal 23 ya sekarang ya. Berarti sekitar 7 hari lagi lah ya, 1 mingguan. Sekitar 1 minggu lagi kita akan memasuki tahun baru. Nah, ini di tahun baru ini akan sangat terlihat mana orang-orang yang mempertahankan imannya, mana orang-orang yang hanya mengedepankan tampilannya saja. Ini akan sangat terlihat nanti. Bahkan di tahun 2003 itu kalau nggak salah sudah memasuki tahun politik. Banyak orang-orang yang tiba-tiba jadi solehah, jadi soleh, ya. Sing waune mboten purun teng masjid, icik-icik teng masjid nganggo kupluk, nganggo sarung, nggih. Nganggo sorban barang lah kados niku, nggih. Sing waune babar blas mboten jilbaban, oh, tampilane bir rambutnya disemir pirang sing kados niku, celanane sing ngapret, nggih. Terus roke be sendhuwur dengkul, nah icik-icik ujuk-ujuk bahasa mriki. Ngertos mboten niki icik-icik niki? Ngertos, Bu? Ngertos nggih. Berarti pada kali kula tiyang ngapak, nggih. Icik-icik jadi ngalim, kerudungan rapet, wah teng masjid. Wah ternyata anu dicalonaken, dicalekaken niku tadi. Tahun politik, memasuki tahun politik. Nah ini, jadi banyak ya, kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan mereka yang tiba-tiba berubah menjadi baik, kita doakan semoga istiqomah kebaikannya terus berlanjut. Gitu. Ya. Yang tadinya peliten naudzubillah, punten niki kucir bededil, pokoknya gegemen kenceng banget niku. Ijik-ijik awean banget teng tanggane niku. Wonten niku. Dadi apik mendadak lah kados niku nggih. Dadi apik mendadak niki. Jadi jangan heran nanti. Tetapi itu ternyata hanya casing-casing saja ya. Banyakan yang seperti itu sudah berulang dan berulang. Yang hal yang seperti itu ternyata mereka hanya tampilan casing saja, tidak memperbaiki, tidak disibukkan memperbaiki kolbunya, tidak memperbaiki pola pikirnya, sehingga yang keluar hanya tampilannya saja, casingnya saja. Maka ketika dikuak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semua manusia bisa melihat kebobrokannya, kerusakannya. Maka hati-hati, siapapun manusia yang ingin berbuat baik, maka landasi dengan iman, ya. Landasi dengan iman, bukan untuk mencari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun harus demikian. Kita melihat seseorang, memilih seseorang, itu harus dilandasi dengan iman. Orang itu betul-betul baik atau tidak. Karena orang itu ketika betul-betul baik, dia dikasih jabatan atau tidak dikasih jabatan, dia dikasih harta atau tidak dikasih harta, maka dia tetap menjadi orang baik. Tetapi ketika dia menjadi orang yang tidak baik ketika dikasih jabatan, ketika dia terus tidak menjadi orang baik ketika dikasih harta,
pada hakikatnya Allah tunjukkan bahwa itu sebenarnya bukan orang baik, dengan dikasihnya dia jabatan, dengan dikasihnya dia perbanyak harta, maka dia menjadi orang tidak baik. Diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala, tersingkap tabirnya bahwa dia ternyata ketika dikasih jabatan menjadi tidak baik. Padahal ketika orang baik, ketika orang baik, dia belum jadi apa-apa, memang dasarnya baik, dia akan bermanfaat untuk orang di sekelilingnya, walaupun hanya sedikit manfaat yang bisa dia berikan. Dan ketika dia menjadi kaya, dikasih harta yang berlimpah, maka dia akan memberikan manfaat yang lebih banyak dengan hartanya untuk orang-orang yang luas lagi, lebih banyak lagi kebaikan dia akan berikan kepada lingkungan masyarakat sekitarnya. Ketika dia orang baik belum menjadi pangkat, maka dia tetap baik dengan lingkungan sekitarnya, dengan keluarganya, dengan tetangganya. Tetapi dia ketika menjadi pangkat, jabatan, maka jabatannya itu akan digunakan untuk sebaik-baik mungkin kebaikan-kebaikan dia gunakan dengan jabatannya itu. Dan inilah orang yang sebenarnya menjadi orang yang baik. Jadi jangan sampai ketika belum apa-apa, belum jadi apa-apa, kelihatannya baik banget, begitu sudah menjadi apa-apa berubah. Karo tanggane takon be mboten, babagan mantuk ben ora dengar, rombong. Niki naudzubillah, naudzubillah, jangan sampai seperti itu. Maka sibukkan diri dengan memperbanyak kita manajemen kolbu, supaya kita nanti tidak dikembalikan ke sejelek-jelek tempat atau serendah-rendah tempat. Dan kita dianjurkan untuk wa'amilus sholihat, Maka ayat selanjutnya falahum ajrun ghairu mamnun. Maka bagi mereka ajrun, pahala, ghairu, yang tidak ada, mamnun, putus-putusnya. Nah, ketika kita beramal soleh, ketika kita pertama beriman, dilandasi dengan iman, maka kita beramal soleh, berbuat baik dengan sesama. Karena kita sudah iman, maka pasti amal soleh kita diniatkan hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pahala itu pasti akan kita dapatkan tanpa putus, karena kita pasti dikembalikan di sebaik-baik tempat, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menjadi orang baik, nanti buktinya ketika kita sudah masuk di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika ingin masuk di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus mengikuti orang-orang yang sudah jelas diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu para nabi, para sahabat, para solihin. Orang yang pasti dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti pertama adalah Nabiullah, Nabi Agung Muhammad SAW. Maka kita mengikuti jalan beliau, kita ittiba kepada beliau. Dan para sahabat Rasulullah SAW, maka kita ikuti jalan para sahabat yang radhiyallahu anhum, yang Allah sudah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Jadi apapun, jadi orang miskin ataupun orang kaya, ketika kita pengen selamat untuk menjadi orang baik, selamat dunia dan akhirat, maka kita ikuti para sahabat. Sahabat yang kaya ada Abdurrahman bin Auf. Beliau adalah seorang pedagang yang sangat luar biasa lihai dalam ilmu perdagangan, ilmu ekonominya. Ketika beliau berhijrah ke Madinah bersama Rasulullah SAW dan para sahabat yang lain, ditawari oleh sahabat yang dari Madinah, ada orang yang beristri 3, silahkan ambil salah satu istri saya, silahkan ambil harta saya. Tetapi ternyata Abdurrahman bin Auf ini menolak.
Tidak mau dikasih istri, tidak mau dikasih harta. Beliau apa yang diinginkan? Tunjukkan saya pasar. Beliau malah begitu. Tunjukkan saya pasar, ditunjukkan pasar, dan tanpa modal ya, beliau bisa menghasilkan gampangane nek seniki gitu terus calon apa nggih ngatulaken niku Pati sampai dalam kisah singkatnya itu beliau sudah mampu membeli emas dan melamar menikahi dari anak dari sahabat Ansor ya. Ini sangat luar biasa. Terus sampai beliau menjadi orang yang paling kaya Jazirah Arabia waktu itu. Karena sepertiga penduduk Madinah pernah disantuni oleh beliau dalam sejarah. Sepertiga penduduk Madinah pernah dikasih pinjam lewat hartanya beliau. Ini kan luar biasa saking kayanya. Jadi tidak ada orang yang tidak pernah dikasih ya oleh Abdurrahman bin Auf karena saking kayanya. Nah, ini. Tapi beliau menggunakan hartanya untuk sebaik-baik amal ya. Sampai akhirnya beliau menjadi sahabat yang menjadi contoh bahwa orang kaya yang paling bermanfaat hartanya ini Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Jadi jangan sampai kita berubah ketika kita sudah kaya, berubah. Ketika kita sudah dikasih jabatan, berubah. Ya. Harusnya berubah menjadi lebih baik ya, dengan jabatan ataupun kekayaan yang kita punya. Karena manusia yang terbaik adalah manusia yang paling banyak manfaat untuk manusia yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Maka mari kita berusaha untuk memperbaiki diri kita dengan memanage kolbu kita, hati kita, pikiran kita, kita tata terus untuk menjadi lebih baik dan lebih baik. Jika kita manage rumah tangga kita, istri kita, anak kita, suami kita, ya, tetangga kita, saudara-saudara kita, terus kita manage untuk menjadi yang terbaik sehingga menjadi lingkungan yang terbaik. Dan ketika menjadi lingkungan yang terbaik, pasti Allah Subhanahu wa taala akan turunkan berkah ya, dari langit dan dari bumi. Ini Allah akan turunkan keberkahan dan kita tidak akan kesusahan untuk selama-lamanya di dunia dan di akhirat. Maka takwa harus kita tegakkan. Jangan sampai ketika kita dikasih jabatan, dikasih harta, lalai dengan selalai-lalainya, ya terlalaikan dengan gemerlapnya dunia, terlalaikan dengan indahnya dunia, terlalaikan dengan nikmatnya dunia, sehingga kita nanti dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat serendah-rendahnya tempat. Naudzubillah, summa naudzubillah. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini ada manfaatnya. Apabila ada keliruan, kesalahan, semuanya datangnya dari hawa nafsu dan kebodohan saya mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Wallahu minkum, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.